Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Barusan saya mendengar berita dari BBC London di Bandung menginformasikan Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Betul sekali, kawan. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Dari itu kita harus menolak semua bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan memberikan kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Hairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada perlu apa seperti kemarin? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung, maka dari itu siang kami dan golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan di Indonesia. Kita tidak bisa saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mendiskusikannya di rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia untuk pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas menyusun kemerdekaan Indonesia. Kalau kita menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, kita bisa kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa harus menuju seperti itu? Jepang bahkan telah kalah dalam perang ketiga. Kekuatan Mesir ini tak mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak yang ternyata menjadi ketumpahan darah? Bagaimana cara kita nantinya untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri kemerdekaan rakyat. Itulah yang bangsa kita tunggu-tunggu. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu, kami mohon untuk berdiri. Silakan. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal.
Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh terganggu. Kita perlu waktu untuk saling mendengarkan agar tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat menguasai negeri kita. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda dan pikiran mereka masih pendek. Kita lagi disiapkannya dengan matang. Bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu, berarti kita sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudarso Sigih. Tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikirni 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Salam. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Bung Karno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang dimaksudkan itu? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak Anda turut serta untuk mengamankan mereka. Baiklah, saya akan masuk mereka. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebardjo pukul 8 pagi. Apakah kalian tahu keberadaan dan senjata? Maaf, saya tidak tahu. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang berada, dan saya akan memberikan jaminan keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan saya akan memberikan jaminan kemerdekaan proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baiklah, saya akan mengantarkan ke tempatnya Rengas Dengklok. Setelah mendapatkan kesepakatan, pergilah Ahmad Soebardjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput IR Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana kita membicarakan proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membahas proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Akhirnya IR Soekarno, Hatta, dan para pemuda lainnya mendatangi kediaman Laksamana Maeda. Silakan masuk, Bapak-bapak. Bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, gimana teman-teman merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Setelah para peserta sholat dan beribadah lainnya, mereka langsung memulai rapat. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk membersihkan waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, apakah Anda bersedia membacakan teksnya? Baiklah, dengan senang hati. Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, itu yang bagus. Ada usulan lain?
Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama Bank Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup mengkhawatirkan ini. Ya, terima kasih kepada setiap orang yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan Bapak langsungkan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diisi lagu Indonesia Raya karya Tungku Batman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan bendera? Ibu tidak punya kain Pak, Ibu hanya punya kain merah putih saja, bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita berusaha untuk mengujiakannya. Lah Pak, oh iya, Ibu juga punya ide. Bagaimana kalau kita namai saja bendera kita Sangsaka merah putih, bagaimana? Yang bagus, ya, bendera pusaka, Sangsaka, dan warna yang merah putih menjadi Sangsaka merah putih. Ya sudah, Bapak siap-siap segera menyusun pidato yang akan Bapak sampaikan nanti. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.